Tahun sudah GKI Dasa berusia. Suka dan prahara kita lewati bersama sebagai persekutuan di dalam Tuhan. Kini kita berhimpun dalam iman, menembus jarak dan kesendirian. Sebab kita percaya tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Mari jemaat kita pujikan bersama nyanyian jemaat Terpujilah Allah. Dari manakah datangnya pertolongan kita? Pertolongan kita ada di dalam Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang menyelamatkan dan merangkul kita dalam persekutuan kasih-Nya yang kekal. Damai Tuhan besertamu. Bersama GKI dan Mosatelit dan seluruh umat manusia. Mari jemaat kita berdoa dan mengungkapkan keprihatinan kita. Ya Allah Tritunggal, kami bersyukur atas rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari. Terima kasih atas kekuatan, keutuhan, dan kebersamaan yang Kau anugerahkan. Terima kasih untuk setiap kesempatan untuk tersenyum dan tertawa. Terima kasih untuk setiap tetes air mata dan kesusahan yang menjadikan hidup makin bermakna. Terima kasih atas cinta dan persekutuan kasih yang melampaui kebersamaan badaniah kami. Ketika kuat raga kami tak banyak arti, ketika mewah gedung kami tak beroperasi karena pandemi, Engkau tetap tak terganti. Tanpa-Mu kami tak ada kehidupan.
Tanpamu hanya ada kebinasaan. Tanpamu puluhan tahun usia tak berguna. Tanpamu tak ada yang layak kami rayakan. Hari ini kami sebagai gereja berhimpun tanpa tembok, tanpa bangku coklat legam, tanpa altar di hadapan raga. Yang ada hanyalah iman, pengharapan, dan kasih yang bersumber dari Roh-Mu. Amin. Kini jemaat, terimalah anugerah di tengah wabah yang terambil dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jemaat yang terkasih, biarlah di tengah-tengah wabah ini kita tetap merasakan anugerah dan kasih Tuhan. Kita akan bersama-sama menyanyikan nyanyian jemaat Sepercik Ceria. Jarak membentang takkan pisahkan kita, selama di hatimu ada cinta. Rendah
membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari berdoa. Perayaan di tengah kehidupan kami tidaklah selalu semarak. Tetapi kami percaya di dalam Tuhan kami selalu beroleh makna. Dan kekayaan makna itu bersumber dari firman-Mu. Dan kiranya perenungan kami atas 31 tahun perjalanan hidup GKI Darmo Satelit boleh didasari oleh kebenaran hikmat Tuhan. Bersabdalah, ya Bapa, kami siap untuk dibangun dan dibentuk oleh kasih-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, gereja tanpa tembok, itulah tema 31 tahun perjalanan hidup bergereja GKI Darmo Satelit. Dasar dari perenungan kita pada hari ini terambil dari 1 Korintus 13 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara kekasih Kristus, tahun ini 2020 GKI Darmo Satelit sebagai sebuah gereja dewasa atau gereja yang dilembagakan berusia 31 tahun. Tetapi sesungguhnya usia GKI Darmo Satelit sebagai persekutuan itu adalah 40 tahun. Mengapa saudara? Karena GKI Darmo Satelit itu bukan terbentuk pada tahun 89. 89 itu adalah proses pendewasaannya. Melainkan mulai terbentuk pada 1 Januari 1980. Di 40 tahun sebagai sebuah persekutuan dan 31 tahun menjadi sebuah gereja, lembaga gereja, GKI Darmo Satelit telah mengalami beberapa kali perpindahan lokasi. Perpindahan lokasi itu juga sekaligus menjadi perpindahan lokus hidup. Yang pertama saudara, di tahun 80 persekutuan sekitar 60 orang itu berdasarkan buku sejarah GKI Dasa itu bertempat di Raya Kupang Indah nomor 9 di rumah Bapak Herman Suteja. Era itu 60 orang berkumpul dan kemudian berubah menjadi 110, 125 orang di Kupang Indah 9. Dan seiring perjalanan waktu, tempat tidak mencukupi. Pada bulan April 1983 persekutuan ini pindah ke Kupang Baru 68. 3 tahun terjadi perpindahan. Dan pada 18 Desember 1988, persekutuan, gereja sebagai persekutuan dari Kupang Indah 9, Kupang Baru 68 berpindah ke tempat yang sekarang, 18 Desember 1988. Dan itu adalah tempat di mana Tuhan membentuk gerejanya. Dan sekarang, saudara, pada hari ini, pada tahun ini, ketika GKI Darmo Satelit merayakan 31 tahun perjalanan hidup bergereja, atau 40 tahun sebagai sebuah persekutuan, kita juga mengalami perpindahan lokasi. Lokus hidup bergereja kita saat ini, di momen pandemi, bukan lagi di Kupang Indah 9, Kupang Baru 68, Kupang Indah 15 nomor 11 sampai 15, tetapi kita menjadi gereja tanpa tembok. Gereja yang menyebar. GKI Darmo Satelit pada saat ini ada di Kupang Indah.
GKI Darmo Satelit ada di Darmo Baru Barat, ada di Simpang Darmo Permai, ada di Dukuh Kupang, ada di Graha Family, ada di Citraland, ada di Manuan, ada di Sidoarjo, ada di Tambak Sari, ada di Kapas Krampung, bahkan juga ada di Pacet dan berbagai tempat lainnya. Kita di 31 tahun perjalanan hidup bergereja kita diberi kesempatan untuk menjadi gereja tanpa tembok, gereja yang menyebar. Ketika keadaan tidak memungkinkan kita untuk berhimpun di satu lokasi, kita justru berkesempatan menjadi gereja multilokasi. Dan saudara-saudara, gereja tanpa tembok itu sesungguhnya punya karakter yang khas. Yang pertama adalah tidak berpusat pada kebaktian. Di seluruh GKI, saudara, di seluruh Indonesia, di dalam buku-buku kehidupan jemaatnya, jika dianalisa, pusat kehidupan bergereja itu peaknya atau puncaknya yang dihadiri banyak orang, yang melibatkan banyak orang selalu adalah kebaktian umum atau kebaktian minggu. Selama ini saudara-saudara, kebaktian dijadikan sarana yang sangat strategis bagi sebuah persekutuan. Tetapi kini ketika pandemi datang, justru di hari Minggu, gereja sebagai sebuah gedung tidak lagi berpenghuni. Sebab apa? Ibadah, peribadatan kita tidak terpusat. Karakter gereja tanpa tembok bukanlah gereja yang hidup dengan kebaktian yang tersentralistis. Bukan hidup pada hal-hal yang parokial, berpusat pada bangunan gereja. Karakter yang kedua adalah mempraktikkan cinta kasih melampaui ekspresi ritual dan ekspektasi pribadi. Dan karakter yang ketiga yang sangat penting, gereja yang multilokasi, gereja tanpa tembok, menempatkan kasih sebagai yang terutama. 1 Korintus 13 ayat 13 menegaskan teologi Paulus yang juga sekaligus menjadi teologi penulis Alkitab yang lain, bahwa esensi tubuh Kristus adalah cinta. Gereja perlu hidup dalam kebenaran dan kesucian sebagai konsekuensi persekutuan dengan Tuhan, ya. Namun kebenaran dan kesucian belum cukup untuk mengabarkan Allah. Menjadi benar dan suci belum cukup untuk menjelaskan keadaan orang yang beriman kepada Tuhan. Kasih adalah hakikat Allah, dan Allah adalah kasih. Kebenaran yang tidak mengandung kasih bukanlah kebenaran Allah. Kesucian tanpa kasih bukanlah kesucian yang bersumber dari Allah. Jadi kalau selama ini orang berpikir gereja itu adalah tempat bagi seorang dibenarkan, disucikan, orang dipanggil itu hidup benar untuk hidup suci, iya. Tetapi kebenaran dan kesucian tanpa kasih itu sia-sia. Sebagaimana juga iman dan pengharapan tanpa kasih sia-sia. Kalau gereja selama ini diasosiasikan dengan komunitas orang yang dibenarkan dan disucikan, kebenaran dan kesucian itu baik dan luhur. Namun jika dilepaskan dari cinta kasih, kebenaran dan kesucian justru bisa menjadi sangat berbahaya dan sangat jahat. Pertengkaran, perpecahan, perang, pengucilan seringkali dilakukan atas nama
kebenaran, dan kesucian. Bahkan terorisme dilakukan oleh orang-orang yang merasa sedang memperjuangkan kebenaran dan menjaga kesucian. Oleh sebab itu, tidak cukup bagi gereja untuk menghubungkan iman dengan kebenaran dan kesucian. Secara gereja justru mencatat peristiwa-peristiwa memalukan ketika ada kelompok tertentu di dalam gereja yang dianggap sesat, kemudian dianiaya, dihukum mati berdasarkan keputusan pemimpin gereja atas nama kebenaran dan kesucian. Kebenaran adalah konsep ajaran atau doktrin. Sementara kesucian itu adalah konsep moral. Dua hal ini memang penting di dalam gereja. Sebab kehidupan Kristen memang menuntut standar moralitas yang tinggi dan kesetiaan. Namun tidak boleh dilupakan bahwa doktrin gereja maupun tuntutan moralitas Kristen itu berintikan kasih. Keduanya bersumber kepada Allah, Allah yang adalah kasih. Oleh karena itu, saudara, jika kecintaan kita terhadap gereja itu kemudian berubah menjadi kebencian terhadap orang-orang yang tidak sejalan, atau justru menimbulkan kebencian terhadap kelompok-kelompok tertentu di luar gereja, sesungguhnya kita telah gagal. Gereja tanpa tembok adalah gereja beresensi kasih. Ketika semangat kita memelihara kesucian berubah untuk menjadi nafsu, untuk menjauhkan gereja dari tugas melayani orang berdosa, maka kita sedang salah arah. Karena banyak orang berpikir gereja harus menjaga wibawanya. Oleh karena itu orang berdosa harus dididik sedemikian rupa. Iya, tetapi jangan lupa bahwa tugas dan panggilan kita juga adalah melayani mereka. Gereja bukan hanya bertugas mendidik jemaatnya untuk membedakan ajaran yang benar dari yang sesat, untuk mampu membedakan tindakan yang suci dan yang berdosa, tetapi gereja juga harus memampukan orang untuk tetap menjadi saudara, bukan musuh bagi orang yang tersesat dan berdosa. Sehingga saudara, gereja tanpa tembok yang berintikan kasih adalah gereja yang menjadi lebih ramah. Jika gereja tanpa tembok itu adalah saudara dan saya, di tempat, di lokasi kita masing-masing, di tengah keluarga kita masing-masing, dan kita menjadi gereja yang ramah dan bersahabat, maka 31 tahun GKI Dasa itu akan makin bermakna. Selanjutnya, saudara, 31 tahun GKI Darmo Satelit adalah momen bagi kita untuk menajamkan fokus eklesiologis kita. Fokus penghayatan bergereja kita. Saya memetakan dalam sejarah perkembangan GKI Dasa ada beberapa penajaman fokus. Di era penyemaian dan pertumbuhan, itu sekitar awal-awal persekutuan GKI Dasa berdiri, kalau saya membaca dan menganalisa buku sejarahnya, itu menarik karena dari pos PI berubah menjadi cabang atau bakal jemaat, GKI Dasa itu hanya butuh waktu 10 bulan. Itu masa yang cepat sekali. Tetapi dari cabang atau bakal jemaat menjadi jemaat mandiri, itu GKI Darmo Satelit membutuhkan waktu yang panjang, yaitu 9 tahun, 9 bulan, 2
20 hari. Dari 10 bulan di masa-masa awal, dan kemudian ketika menuju gereja yang dewasa itu 9 bulan, 9 tahun, 9 bulan, 20 hari sebelum didewasakan pada 22 September 1989. Fokus persekutuan pada saat itu adalah penyemaian dan pertumbuhan. Jadi problem tidak punya gedung, problem membangun pemahaman gereja yang dewasa, kesulitan mencari orang yang mau melayani, pembiasaan diri untuk hidup saling mendukung, belum adanya pembimbing yang tetap menjadi faktor perjalanan panjang perjuangan kita pada era penyemaian dan pertumbuhan. Lalu selanjutnya di era pra-2000, fokus GKI Dharma Satelit ketika itu adalah mengembangkan diri dan membuka pos-pos pekabaran Injil. Ada pos PKP Manuan yang sampai sekarang Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita untuk mengembalakannya. Juga ada pos Wiyung yang sekarang menjadi GKI Wiyung Royal Residence, dan juga ada pos Citra Raya pada saat itu yang kemudian berkembang menjadi GKI Citraland. Dari penyemaian dan pertumbuhan berubah menjadi pengembangan diri dan pembukaan pos-pos pekabaran Injil. Lalu ada era 2008, di mana GKI Dharma Satelit sejak saat itu berfokus menjadi gereja yang memberkati, dan itu ditandai dengan rumusan visi GKI Dharma Satelit, yaitu dipilih menjadi rekan sekerja Allah untuk mendatangkan damai sejahtera. Dan yang terakhir adalah era kini, yang fokusnya adalah persekutuan yang partisipatif, terbuka, dan berdampak sejak beberapa tahun belakangan. Dimulai tahun 2017, GKI Dharma Satelit terpanggil untuk menghadirkan gereja di tengah kehidupan. Oleh karena itu, di 31 tahun GKI Dharma Satelit, kita sebagai gereja tanpa tembok dipanggil untuk menghadirkan gereja di tengah-tengah keluarga, menghadirkan gereja di dalam care community kita, menghadirkan gereja di tengah-tengah pekerjaan, menghadirkan gereja di tengah masyarakat. Kita dipanggil untuk berpartisipasi dalam misi kasih Allah. Kita dipanggil untuk terbuka terhadap perubahan, untuk mendatangkan kebaikan, melayani yang terbeban, terbuka untuk merangkul mereka yang distigma sebagai yang berdosa. Kita dipanggil untuk turut berdampak di tengah keprihatinan. Sungguh sebuah kehormatan untuk menjadi gereja tanpa tembok. Mungkin kesempatan itu tidak akan berlangsung selamanya. Kita berharap akan ada saatnya kita kembali berhimpun, bersekutu di dalam cinta, di dalam kehangatan, saling berjabat tangan, saling berpelukan. Tetapi kini adalah saat bagi kita untuk menegaskan bahwa kehadiran Kristus tidak pernah terhalangi oleh pandemi. Gereja tidak pernah tutup, sebab gereja selalu ada. Gereja selalu hadir. Kapan? Ketika cinta mewujud di tengah keluarga kita, di dalam persekutuan kasih kita, dan di dalam hari-hari kita. Mari kita rayakan 31 tahun perjalanan hidup bergereja
dengan berbagi cinta. Amin. Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku, Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku, Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku, Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sebab aku akan diharap Tuhan Bapa sepanjang masa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun GKI Darmo Satelit yang ke-31. Tuhan memberkati. Saya mewakili teman-teman KPR ingin mengucapkan happy birthday untuk GKI Dasa yang ke-31. Semoga dengan pertambahan usia ini Tuhan selalu menyertai kita dalam pelayanan kita, dan juga semoga pelayanan GKI Dasa dapat membawa dampak yang baik dan besar bagi masyarakat. Selamat ulang tahun untuk semua jemaat GKI Dasa. Si Dewasa Muda mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-31 untuk GKI Darmo Satelit. Tetap semangat dan setia dalam melayani. Selalu menjadi berkat bagi sesama,
serta bangsa dan negara kita. Tuhan memberkati. Kami mewakili Komisi Dewasa mengucapkan Happy Anniversary GKI DASA. Terus melayani Tuhan dengan penuh semangat. 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 Selamat ulang tahun yang ke-31 untuk kita semua jemaat GKI dan Satelit. Semoga kita semua terus dimampukannya untuk bisa menjadi gereja yang partisipatif, terbuka, dan berdampak luas bagi masyarakat, terutama lagi di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua dengan kesehatan yang prima untuk bisa menjalani kehidupan yang normal ini. Amin. Selamat ulang tahun GKI Darmo Satelit yang ke-31. Semoga membawa berkah dan menjadi tempat kedamaian bagi umat dan seluruh jemaat GKI Darmo Satelit. Shalom jemaat, selamat ulang tahun untuk GKI Darmo Satelit Surabaya. 31 tahun sudah GKI DASA berkarya dan akan terus berkarya. Saya percaya bahwa Tuhanlah yang akan memimpin dan menolong GKI DASA. Kiranya di ulang tahun yang ke-31 ini, GKI DASA menjadi gereja yang berdampak dan dapat menjadi berkat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Selamat ulang tahun GKI DASA, Tuhan berkati. Jarak membentang takkan pisahkan kita, selama di hatimu ada cinta. Gundah gelisah dapatlah diredakan selama kau masih punya harapan. Sebab Tuhan rancangan damai sejahtera. Lihat rerumputan yang tak lelah berkembang, selimuti bukit nan indah menawan. Saudara-saudara sekalian dan adik-adik, di tahun ini, di masa COVID endemi, kami semuanya prihatin. Dan tetap di bulan keluarga ini, GKI Darmo Satelit mencoba untuk melaksanakan sebuah acara-acara, biarpun itu dilaksanakan di tempat kita masing-masing melalui Zoom, sehingga tetap bisa dilaksanakan dengan sukacita. Dan biarlah kita tetap boleh semangat dan tetap sehat di masa pandemi ini. Selamat ulang tahun GKI Darmo Satelit yang ke-31. Tuhan memberkati kita semuanya. Halo, Shalom GKI Darmo Satelit. Selamat merayakan ulang tahun yang ke-31. Kita patut mensyukuri pencapaian sampai saat ini semata hanya karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Tetap semangat dalam kasih dan kebersamaan. Terus melangkah maju untuk berkarya dan menjadi berkat. Tuhan memberkati kita semua. Hidup tak selalu memberikan yang Engkau harapkan. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin yang pertama kalinya bagi kita semua tidak bisa merayakan ulang tahun gereja di gereja kita, karena kita bersama-sama melalui masa yang tidak mudah bagi kita semuanya, yaitu pandemi COVID-19. Tapi biarlah semua yang terjadi, kita percaya
bahwa semuanya terjadi atas kendali daripada Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Selamat ulang tahun Gereja GKI Dharma Satelit yang ke-31 tahun. Terus berkarya, tetap semangat, terus melayani dalam ladang Tuhan. Never give up. Tuhan beserta dengan kita. Selama di hatimu ada cinta. Shalom GKI Dharma Satelit. Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-31 GKI Dharma Satelit. Tetap semangat dan menjadi berkat untuk bersama-sama melayani Tuhan. Sebab Tuhan rancangan damai sejahtera. Ulang tahun ke-31 GKI DASA di tahun 2020 ini terasa istimewa. Bukan karena ada perayaan mewah atau megah. Meski pandemi membuat sepi perayaan, tapi justru memberi kesempatan untuk pemaknaan sebagai gereja yang makin dewasa, yang mampu merespon zamannya, sebagai gereja tanpa tembok. Selamat ulang tahun ke-31 GKI DASA. Selamat ulang tahun untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Hidup tak selalu memberikan yang engkau harapkan, namun karya yang lebih dari yang engkau bayangkan. Langkahlah bersama dalam kasih saling menguatkan, nyalakan seperti ceria saat dunia dilanda badai. Karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Gereja Kristen Indonesia Dharma Satelit telah memasuki tahun yang 31 tahun. Kami bersyukur karena itu kami atas nama Jemaat dan Majelis Jemaat GKI Dharma Satelit mohon kepada Bapak Pendeta Emeritus B.J. Siswanto, Bapak Pendeta Dedi G. Satya Putra, dan Bapak Pendeta Andri Gunawan untuk meniup lilin kue ulang tahun. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas segala berkat, rahmat, serta penyertaan-Mu pada perjalanan gerejamu, GKI Dharma Satelit. Sehingga pada hari ini, pada kesempatan ini, kami boleh bersuka cita bersama-sama merayakan hari ulang tahun ke-31 GKI Dharma Satelit ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan, yang boleh meneguhkan perjalanan gerejamu. Kami bersyukur karena Engkau telah mengumpulkan kami, mempersatukan, untuk kami bersama menjiwai dengan semangat untuk mau saling berbagi, saling mengasihi sebagai gereja tanpa tembok. Sehingga melalui segala pelayanan yang Engkau percayakan untuk digarap bersama-sama, kami boleh melewati masa suka, duka bersama-sama. Kami dapat membangun tubuh Kristus, gereja Tuhan di tempat ini. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk orang-orang yang telah Tuhan pilih, Tuhan panggil, Tuhan tetapkan untuk melayani bersama di gerejamu ini. Baik sebagai
penatua, pendeta, maupun sebagai badan pelayanan yang ada, juga segenap karyawan, karyawati yang ada. Kami bersyukur untuk segenap panitia yang berjerih lelah menyiapkan segala sesuatu sehingga acara hari ulang tahun ini terlaksana dengan baik. Terima kasih Tuhan atas segala perbuatan-Mu yang ajaib, karya-Mu yang Kau nyatakan bagi gereja-Mu GKI Dharma Satelit. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang terus akan menyertai dan memimpin kami, gereja-Mu, untuk masa yang akan datang. Tuhan menyertai dengan kuasa kasih dan hikmat-Mu untuk terus kami mewartakan dan menyatakan kasih Kristus melalui kehidupan dan pelayanan kami bersama. Sehingga gereja-Mu menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang, dan banyak orang boleh datang menyembah dan memuliakan Engkau. Pada kesempatan ini kami juga berdoa pada masa pandemi yang telah terjadi banyak perubahan di dalam kehidupan masyarakat, bahkan terjadi berbagai krisis ekonomi, krisis relasi dalam keluarga, dalam kebersamaan, krisis juga di dalam kesehatan. Ada saudara-saudara kami yang sakit, bahkan ada yang berduka cita karena anggota keluarganya telah berpulang ke rumah Bapa. Ada yang berputus asa. Tuhan, kami berdoa untuk segala kondisi perubahan ini. Hanya Engkau yang mampu menghibur, menguatkan dengan penghiburan dan kekuatan yang sejati. Mampukan kami menjalani, melewati segala perubahan dalam berbagai bidang ini dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Kami berdoa untuk upaya kebersamaan pemerintah di dalam mengupayakan menanggulangi kondisi yang terjadi akibat dari pandemi ini. Kami berdoa untuk gereja Tuhan agar semangat dari Tuhan mengobarkan kasih gereja-Mu untuk menyatakan kasih Kristus melalui segala pelayanan yang Tuhan percayakan. Itulah kerinduan doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan syukur doa kami. Amin. Pada peringatan ulang tahun GKI Dasa yang ke-31 ini, jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur dan dapat diberikan melalui rekening dan QR Code yang tertera pada layar ini. Dasar persembahan kita adalah dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jemaat terkasih, mari kita iringi persembahan kita dengan pujian bersyukur selalu. Selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang
persembahan ini dalam doa dan mohon berkat yang dari Tuhan. Bapa di dalam surga, dengan rasa syukur kami gerejamu, GKI Darmo Satelit membawa persembahan ini kepadamu. Bukan hanya materi ini, tetapi hati dan segenap hidup kami. Sucikanlah dan pakailah menurut kehendak-Mu, untuk genapi rencana dan karya-Mu di bumi yang Engkau kasihi. Terima kasih 31 tahun lamanya Tuhan sudah memelihara dan terus berkarya melalui gereja-Mu GKI Darmo Satelit ini di dalam setiap kami. Kini kuduskan dan utuslah kami jemaat-Mu ini sebagai gereja tanpa tembok yang hadir dan menghadirkan Engkau di tengah-tengah bumi yang sedang sakit di tengah pandemi ini. Pulihkanlah, berkatilah. Karena jemaat yang dikasih oleh Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi setiap engkau damai sejahtera-Nya. Amin.